Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Zafran. Saat ini saya bersekolah di SMA Muhammadiyah Doa Palembang. Ikuti perjalanan hidup saya dalam My Autobiography. Nama Muhammad Hiban Zafran memiliki arti Muhammad berarti terpuji dan Hiban itu berarti yang sangat dicintai. Juga nama salah satu sahabat Rasulullah, seorang perawi hadits yang berilmu dan penuh kasih sayang. Sedangkan Zafran berarti menang ataupun beruntung. Jadi, nama saya mengandung doa agar saya tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, mencintai kebaikan, serta dikelilingi keberuntungan dan keberhasilan dalam hidup. Saya lahir di kota Palembang tanggal 26 April 2010. Saya anak bungsu dari dua bersaudara. Ayah saya bernama Isron dan ibu saya bernama Anazoria. Saya memiliki seorang kakak bernama Muhammad Raka Ataya yang saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 2, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya. Saat saya berusia sekitar 3 tahun, saya mengalami speech delay dan ADHD, sehingga orang tua saya membawa saya untuk diterapi di Bina Autis Mandiri untuk terapi wicara dan sosialisasi dengan anak-anak seusia saya. Alhamdulillah, berangsur-angsur saya pun bisa berkomunikasi dua arah dengan lawan bicara saya. Saya juga mulai bisa membaca, menulis, berhitung, dan menggambar. Memasuki usia 5 tahun, saya masuk ke Taman Kanak-kanak Perwanida 2 Palembang. Di samping juga masih menjalani terapi di Bina Autis Mandiri. Saya masih belum bisa duduk dengan tenang di dalam kelas mengingat saya masih mengalami ADHD atau hiperaktif. Saat teman-teman lain memperhatikan guru mengajar, saya justru berjalan berkeliling dalam ruang kelas. Namun, ketika teman-teman istirahat untuk makan, saya dengan santainya mengambil spidol dan menuliskan di papan tulis semua yang guru saya ajarkan tadi. Cara belajar saya memang unik ya. Hehehe. Di usia 7 tahun, dokter tumbuh kembang saya yaitu Dr. Yudianita Kusuma menyarankan orang tua saya agar menyolahkan saya ke sekolah dasar negeri yang menerima anak berkebutuhan khusus seperti saya. Orang tua saya pun mendaftarkan saya ke SDN 30 Palembang yang berjarak sekitar 3,5 km dari rumah saya. Lumayan jauh ya. Karena keadaan saya yang spesial, ibu saya selalu mendampingi saya bersekolah sebab beliau khawatir kalau saya nanti dibully teman. Setelah lulus dari sekolah dasar, saya pun melanjutkan ke sekolah SMP N13 Palembang. Sekolah ini lokasinya tak jauh dari SDN 30 Palembang. Sekolah ini juga termasuk sekolah inklusi. Di sini rasa percaya diri saya mulai tumbuh. Di sekolah ini saya dan teman-teman anak berkebutuhan khusus diterima dengan tangan terbuka. Para guru bahkan Bapak Kepala Sekolah almarhum Pak Slamet begitu baik dan penuh perhatian kepada saya. Saya seringkali dilibatkan dalam acara-acara sekolah baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, seperti menyambut para tamu dari Bank Indonesia Jakarta dan Bank Indonesia Palembang maupun tamu dari Dinas Pendidikan Kota Bogor. Saya juga ikut serta mengisi acara MGMP Bahasa Inggris di Percetakan Erlangga Palembang. Juga mengikuti event sekolah lainnya di Hotel Novotel Palembang. Saya juga ikut aktif dalam berbagai perlombaan di sekolah. Saya juga ikut serta dalam kelompok paduan suara memainkan alat musik pianika dalam perayaan 17 Agustus dan Hari Guru. Oh iya, ada hal yang membuat Bapak Kepala Sekolah atau almarhum Pak Slamet bangga pada saya, yaitu saat saya mengisi acara MGMP Bahasa Inggris di Percetakan Erlangga, saya memperkenalkan diri saya dan SMP N13 Palembang dalam bahasa Inggris di hadapan semua hadirin.
Ini pengalaman pertama saya berbicara langsung di hadapan banyak orang dengan para guru dari berbagai sekolah yang tidak saya kenal. Mem Vera, guru bahasa Inggris saya yang begitu sabar membimbing saya hingga saya mampu memberanikan diri untuk berbicara di hadapan banyak orang. Saya sangat berterima kasih kepada para guru di SMPN 13 Palembang. Di saat masih ada orang yang memandang anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang terbelakang, yang tidak bisa apa-apa. Dengan penuh kesabaran para guru di sekolah ini justru memberikan motivasi dan kesempatan agar anak-anak berkebutuhan khusus juga bisa berperan aktif, berkarya, dan berprestasi. Berkat bimbingan para guru di SMPN 13 Palembang, saya berhasil meraih ranking 1, 2, 3, dan 4. Bulan Juli tahun 2025, saya diterima di sekolah SMA Muhammadiyah Pulua Palembang di kelas 10-1. Semula beberapa orang teman suka menjahili saya. Namun setelah mereka memahami dan mengenal saya, mereka pun bersikap baik dan berteman dengan saya. Awal tahun 2026, SMA Muhammadiyah 2 Palembang membuka kelas baru, kelas Mufliteh namanya. Dan saya menjadi bagian dari kelas ini sekarang. Beberapa orang teman dari kelas 10-1 juga menjadi bagian dari kelas Mufliteh ini, termasuk teman lain yang berasal dari kelas 10-2 sampai 10-4. Di sini saya berkumpul dengan para siswa pilihan. Tidak mudah bagi saya untuk menyesuaikan dan mengimbangi irama belajar. Di kelas yang baru ini, yang agak berbeda dengan kelas 10 lainnya, saya akan tetap berusaha untuk ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah seperti mengikuti lomba sambung ayat dalam rangka pesantren kilat bulan Ramadan 1447 Hijriah yang lalu, dan alhamdulillah mendapat juara kedua. Saya mulai menghafal Al-Quran sejak saya duduk di bangku sekolah dasar. Saya menghafal Al-Quran dengan cara mendengarkan murotal. Oh iya, saya paling suka dengan Qori Hani Arifai dan Ismail Anuri karena bagi saya suara beliau berdua enak didengar dan mudah untuk saya ikuti. Cita-cita saya ingin menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Saya ingin memajukan daerah Sumatera Selatan dan mensejahterakan rakyat Sumatera Selatan. Amin. Oke, kepada semua teman, khususnya anak berkebutuhan khusus, tetap semangat untuk meraih bintang impianmu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.